2021 saya tidak sendirian. Tapi saya ditemani oleh sahabat saya dan pastinya juga Anda sudah mengenalnya. Asik ya. Pokoknya untuk Anda yang belum mengenal atau pengen tahu siapa sih yang penasaran, langsung aja Anda stay tune di live Instagram Raka FM @RakaFM Bandung. Baiklah, kita segera berkenalan ya, siapa sih yang menemani saya hari ini. Halo. Halo. Nah, tahu nggak tuh sahabat Raka siapa? Itu kalau misalnya Anda sudah mengenal ya, dari mulai halonya aja pasti udah ketahuan tuh siapa. Wih. Di sini ada Zes. Halo. Nah, akhirnya bisa main ke sini. Dulu katanya pernah mau ke sini. Pernah, kalau nggak salah tuh 2 tahun atau 3 tahun lalu ya. Jadi seharusnya itu kita ada visit ke sini, cuman tiba-tiba karena tidak memungkinkan ya, lagi sakit. Dan itu udah di Bandung. Ya udah di Bandung, udah di sini. Jadi akhirnya setelah 2 tahun main lagi ke sini. Asik, ya. Jadi ini merupakan pertama kali ya. Pertama kali dari rezeki saya ya bisa ngobrol langsung sama Jess ya. Oke, di sini ada Kakak Jess. Saya manggil Kakak aja ya. Oh, Kakak. Biar agak imut-imut gitu ya. Oke, Kak Jess. Ya. Di Bandung sudah kemana aja nih? Aku belum. Kalau makan sih tadi ya, paling tadi. Kalau jalan-jalan belum. Belum ya, jadi dari pagi hanya sibuk promo saja ya. Promo saja. Oke, Kak Jess, sebelum kita masuk ke promo single terbarunya nih ya, saya mau tanya dulu, sejak kapan sih Kak Jess ini mulai bernyanyi? Dan kapan juga kakak ya? Kapan juga Kak Jess mulai nyanyi di atas panggung? Jadi awalnya menyanyi itu kapan sih gitu? Fokusnya itu kapan, terus nyanyi di atas panggung itu kapan? Aku sih sebenarnya di awal tuh suka nyanyi. Emang dari kecil suka musik lah. Cuman kalau dibilang kapan mulai nyanyi itu bisa dibilang pas waktu umur 14 gitu, 13. Jadi mulai gitar-gitaran, jadi bikin cover gitu. Kalau di atas panggung itu bisa dibilang pas waktu di Brunei sih. Jadi aku kan pas waktu itu emang suka kayak nyanyi buat wedding gitu. Akhirnya mulai dari sana dulu gitu. Tapi kalau misalkan udah mulai di industri itu 2014 lah, 2016 gitu. 2016 ya, berarti baru udah mulai tahun ya. Iya, dari Mata rilis itu 2016. Oke. Nah, Kak, mungkin kan dulu hanya kan maksudnya dulu cuma nyanyi biasa aja tuh, dalam artian suka nyanyi tapi belum bisa mengeksplor kan. Explore ya. Nah, sekarang perbedaannya Kak Jess yang dulu yang belum mengeksplor dengan sekarang mungkin yang sudah mengeluarkan beberapa single juga, mungkin album juga sudah dikeluarkan. Apa sih yang jadi bedanya, Kak? Dari kakaknya sendiri ya, ada yang berbeda nggak sih? Sebenarnya nggak ada yang beda sih. Sebenarnya dari awal emang kalau dibilang ekspor juga aku nggak ekspor banget. Jadi emang tahu musik apa yang aku suka gitu. Kalau ekspor ke musik yang lain belum sih, karena aku tahu kayak kapasitas aku di mana. Jadi emang sukanya pop dari dulu kan. Emang suka lagu-lagu Indonesia pop lah gitu. Oke, Kak, di sini kan yang lagu yang pertama itu tahun 2016 dari Mata. Benar. Boleh sedikit nggak sih diceritakan apa sih Dari Mata itu? Jadi bisa dibilang itu first debutnya Jess ya, Dari Mata. Jadi kalau dibilang tentang Dari Mata itu adalah lagu perjuangan lah, lagu perjuangannya Jess lah di sini. Karena pada saat itu sama label emang kamu bisa bikin lagu, jadi lo harus bisa bikin lagu lah pada saat itu. Dari Mata itu sebenarnya Love at the First Sight sih sebenarnya, yaitu cinta pada pandangan yang pertama gitu. Jadi aku tuh emang sukanya pop ya, jadi emang dibikin dari awal lagunya itu emang mengarah ke sana gitu. Dan ini ditulis sendiri? Kalau Dari Mata sendiri, Dari Mata tuh sendiri. Itu makan waktu berapa? Aku masih ingat 4 bulan sih. Karena dari awalnya kan aku juga kesulitan ini juga ya, bahasa kan pada awalnya, dan dimana aku dari label aku juga emang nggak, kamu harus bikin lagu sendiri gitu pada saat itu. Jadi akhirnya jadilah. Pertama tuh dikasih tantangan dulu ya? Dikasih tantangan dulu karena awalnya kan aku pas waktu udah di Indonesia dikontrak sama label juga tidak tahu seperti apa sebenarnya industri. Nah di situ mungkin lebih mengekspor itu lagu-lagu yang aku suka ya sebenarnya gitu. Nah gampang, susah gampang sih pada awalnya, karena emang suka lagu-lagunya pop juga.
Terus akhirnya jadi isi dari mata itu. Tapi sebelumnya sudah mengetahui nggak sih lagu-lagu di Indonesia? Karena kan kalau Kak Jess kan lahirnya di Brunei Iya, nih iya, gitu iya. kan. Terus pas ke Indonesia disuruh bikin lagunya berbahasa Indonesia kan. Iya, bahasa Indonesia. Nah tapi sebelumnya sudah ada yang tahu nggak sih? Maksudnya tahu lagunya siapa gitu lagu Ya, dari tahu. Indonesia. Tahu karena kebetulan emang kita influence bermusik juga sebenarnya emang Indonesia di Brunei sendiri itu juga masuk sebenarnya. Masuk ya? Kayak lagu emang aku gini kebetulan emang dari kecil tuh kan juga oma aku juga emang suka musik juga, jadi suka kayak beli apa CD di kaset. toko kaset. Enggak, sorry, CD. Kalau aku tuh masih CD. Oh, CD. Terus kalau oma tuh sering kalau di tempat CD tuh kalau pulang, nih aku ada CD baru nih gitu. Sebenarnya dia juga nggak tahu, dia cuma nanya ke toko apa nih CD musik baru Yang gitu. baru. Nah, jadi semua tuh kadang-kadang juga ya musik-musik Indonesia juga sih aku dengerin. Jadi emang sudah mengenal ya musik Iya, Indonesia. benar-benar. Kak sebelum kita break nih ya, Kak kan dari Brunei. Ya. Susah nggak sih belajar bahasa Indonesia pertama kalinya? Susah gampang sih sebenarnya. Ya mungkin karena Melayu ya, sama-sama Melayu. Aku tuh bisa ngerti, cuman pada awalnya tidak bisa apa ya buat dialeknya sih yang beda Dialeknya sebenarnya. Jadi kalau aku belajarnya itu tiap hari karena aku di sekelilingnya sama orang-orang Indonesia dan teman-teman juga. Jadi kalau awalnya salah-salah terus, tapi ya setahun sih lancar. Selalu lancar ya. Iya. Oke. Baik, nanti Kak kita ngobrol lagi ya di segmen yang kedua, dan pastinya juga untuk sahabat Kakak yang mau bertanya langsung saja di live Instagram Raka FM @RakaFM Bandung atau di 0811 149 7787. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Nada Indonesia Pilihan. Ya. Nggak apa-apa nih. 98,8 Raka FM Bandung, inspirasiku, masih bersama Rofik dan juga Jazz, halo. asik. Kak, sebelum kita bahas lagu nih ya, saya tuh mau tanya, apa sih dibalik nama Jazz ini? Apakah singkatan atau panggilan? Dia singkatan dan panggilan sebenarnya. Jadi sebenarnya namaku Aziz kan. Jadi kalau di Brunei itu mereka suka kayak manggilnya kayak Jazz gitu. Jadi sebenarnya Z sebenarnya. Jadi Aziz singkatannya gitu ya? jadi kayak Jazz gitu, JAZ gitu. Oke, jadi untuk Anda sahabat Kakak yang penasaran kenapa sih Jazz gitu kan, ternyata itulah. Tempat samanya Ziz ya, Ya, cuma dipanggil jadi Jazz. Jazz. Oke, Kak Jazz nih, Ya. kita masuk lagi ke lagu. Dari beberapa lagu atau dari beberapa lagu yang sudah rilis, lagu mana sih yang paling mengena di Kak Jazz sendiri? Yang paling apa ya, feel-nya dapat lah gitu. Dapat. Sebenarnya semuanya, cuman kalau misalkan disuruh milih aku bakal milih dari mata sih. Dari Karena Mata. itu debut pertama bikin sendiri. Terus setelah itu baru Jazz itu kan orang tuh tahu kan lagu yang pertama dari Mata itu sih. Jadi yang paling The first, yang pertama, benar. Yang pertama ya. Yang pertama. Dan itu jembatan untuk Kak Jazz dikenal oleh Benar. masyarakat Indonesia sekarang. Sorry, sorry. Oke, dan sekarang Kak Jazz ini mengeluarkan single terbaru, yaitu Sedang Jatuh Cinta. Ya. Itu tentang apa sih Kak? Jadi Sedang Jatuh Cinta ini sebenarnya dia itu tentang orang yang lagi jatuh cinta. Jadi sebelumnya dia menceritakan tentang dia udah lama menutup dirinya gitu buat membuka hatinya buat orang lain karena dia udah ya pernah disakiti lah gitu, pernah disakiti. Terus akhirnya dia menemukan nih yang baru gitu dan in love sama si cewek ini pasangannya gitu. Jadi move on ya. Move on gitu. Jadi dengan adanya dia udah kayak gue udah pengen ngebuka diri lagi, udah move on. Terus dia udah mewarnai hidup gue udah berwarna lagi nih gitu. Nah, untuk inspirasi penulisan lirik dari mana sih Kak? Ini lagu ciptanya Handi Soul Vibe dan Staran. Jadi pada awalnya kita workshop bareng, karena sebelumnya juga pernah kerjasama juga sebelumnya. Jadi kita kerjasama lagi tapi lebih intimate karena kita workshop bareng kan lagunya. Jadi ada beberapa lagu sebenarnya udah jadi, tapi akhirnya kita memilih untuk
si sedang jatuh cinta ini gitu. Oke. Akhirnya Berapa lama sih Kak untuk pembuatan dari mulai workshop sampai mastering itu sampai rilis ya? rilis. Sebenarnya ini udah lama ya sebenarnya. Lagu ini udah lama, sebelum pandemi juga udah ada. Jadi aku bisa bilang paling sekitar sebulan lah. Jadi yang lama itu sebenarnya memilihnya apa nih, yang mana gitu. Karena ada beberapa pilihan itu ya. Ya, Ada beberapa lagu dan akhirnya dipilih Sedang Jatuh Cinta. Nah, kenapa sih jadi dari beberapa lagu tersebut ujung-ujungnya dipilih Sedang Jatuh Cinta? Apakah dari ceritanya atau mungkin dari aransemennya mungkin? Ya. Kalau arrangementnya aku udah mempercayai mereka lah. Karena sebelumnya juga udah kerja bareng. Dan kebetulan juga kita emang musiknya juga sama sebenarnya. Aku lebih suka ceritanya dan melodinya sih. Itu sih aku suka. Dan akhirnya keluarlah Sedang Jatuh Cinta ini. Yes. Oke, kalau untuk video lirik dan juga video klip, apakah sudah bisa sahabat kakak tonton? Ya, sahabat kakak udah bisa tonton di Just Vivo, udah rilis bulan lalu. Lucu banget, lucu banget, harus nonton. Karena dia bukan video klip, tapi dia video cuplikan kayak dari potongan kita manggung dari kota ke kota, kayak di Bandung, ada di Malang juga. Jadi kayak kaleidoskop gitu ya. Iya, benar. Dan ini dituangkan semua di dalam Sedang Jatuh Cinta. Ya, benar. Oke Kak, satu lagi pertanyaan untuk Sedang Jatuh Cinta. Ini kan karena kakak bukan kakak yang nulis kan, karena emang dari Mas Ram dan Handi ya. Nah, sebenarnya dari semua lagu ini, dari semua lirik yang Sedang Jatuh Cinta ini, ada nggak sih yang pernah kakak alami? Tentunya pernah ya, soalnya menurutku semua lagu itu punya orang-orang tuh punya perasaan terhadap lagu tuh relate-nya beda-beda ya. Jadi kalau aku relate sih sama lagu ini gitu. Jadi emang meskipun orang lain yang nulis tapi tetap ya pernah merasakan karena kita juga idenya bareng sebenarnya. Sebenarnya mau kemana nih sebenarnya? Oke, Kak, keluar sedikit dari Sedang Jatuh Cinta nih. Ya. Saya mau tanya juga ke Kak Jas, karena kan Kak Jas kan dari Brunei ya. Yes, benar. Dari Brunei terus meniti karir di Indonesia. Ada nggak sih perbedaan musik dari kakak dulunya di Brunei terus tiba-tiba ke Indonesia? Apakah sama atau berbeda? Sama sih, menurutku sama, karena influence di Brunei sendiri itu emang Indonesia. Jadi menurutku ya hampir sama sih sebenarnya. Cuma mungkin yang perbedaannya dari segi bahasanya aja. Atau Kalau sama-sama aja. Saya jujur ya, saya belum pernah denger lagunya dari Brunei langsung nih. Sebenarnya sama sih sebenarnya, karena Melayu kan, jadi sama aja ya. Sama. Oke. Baiklah sahabat kakak, kita break sejenak ya kak ya. Nanti untuk anda nih yang kembali mau bertanya, langsung saja di live Instagram atau di 0811 149 7787. Bentar, kakak mau nyanyi? Yes, benar. Oke ya, sekarang ya. Ya. Oke, dan pastinya ini live perform langsung dari Jazz ya sahabat kakak. Boleh. Takkan pernah terlintas untuk tinggalkan kamu jauh dariku, karena aku milikmu, kamu milikku, separuh nyawaku, hidup bersamamu, berdua kita lewati, meski hujan badai takkan berhenti, sehidup semati, mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya aku takkan kemana-mana, aku kan selalu ada menemani hari tua. Percaya aku takkan kemana-mana, setia akan ku jaga kita teman bahagia. Takkan pernah ku lupa kamu yang ku cinta, dari ujung kaki hingga ujung kepala. Aku ingin kamu yang ku mau,
Meski